Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Juita Ode, mahasiswi semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang etnometodologi. Harold Garfinkel sebagai pencetus teori etnometodologi melihat fakta sosial sebagai sesuatu yang fundamental dalam kehidupan sosial, sehingga dalam penggunaannya etnometodologi tidak terpaku pada hal-hal yang sifatnya makro maupun mikro, namun lebih memusatkan pada interaksi sosial yang dilakukan manusia dalam sehari-hari. Etnometodologi merupakan suatu teori yang dipayungi oleh paradigma definisi sosial yang memfokuskan studinya mengenai kegiatan manusia sehari-hari atas dasar common sense. Etnometodologi ini hadir sebagai alat pengamatan pergerakan keseharian manusia untuk membangun pemahaman utuh atas fakta sosial yang tengah tersebar di tengah masyarakat. Etnometodologi adalah studi tentang bagaimana individu menciptakan dan memahami kehidupan sehari-hari dengan metodenya. Dalam teori etnometodologi, anggota masyarakat menggunakan penalaran praktis dengan logika sendiri yang sifatnya abstrak teoritis, dan hidup berkembang dalam suatu masyarakat secara alamiah yang merupakan produk dari masyarakat setempat. Etnometodologi ini menaruh perhatian pada cara individu untuk menciptakan realitas sosial dalam interaksi sosial. Menurut Cooper tahun 2000, etnometodologi adalah salah satu cabang ilmu sosiologi yang mempelajari tentang berbagai upaya, langkah, dan penerapan pengetahuan umum pada kelompok komunitas untuk menghasilkan dan mengenali subjek realitas dan alur tindakan yang bisa dipahami bersama-sama. Menurut Harold Garfinkel, etnometodologi adalah mengisyaratkan upaya mendeskripsikan dan memahami masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, bagaimana pola interaksi, cara berpikir, perasaan mereka, dan cara bicara mereka, dan etnometodologi ini sebagai suatu kajian empiris yang dapat berdiri sendiri sebagai penelitian kualitatif yang memfokuskan pada kesadaran persepsi dan tindakan. Kemudian, ada tujuan dari etnometodologi. Itu terdiri dari tujuan khusus dan tujuan umum. Untuk tujuan khusus, yang dimana untuk memahami suatu pandangan hidup atau struktur sosial dari sudut pandang masyarakat melalui kehidupan sehari-hari. Tujuan umum untuk mempelajari individu-individu menciptakan dan memahami kehidupan sehari-hari mereka dan cara mereka menyelesaikan pekerjaan di dalam hidup setiap harinya. Adapun ciri-ciri dari etnometodologi. Yang pertama, lebih menekankan upaya eksplorasi terhadap hakikat atau sifat dasar fenomena sosial tertentu, bukan melakukan pengujian hipotesis atas fenomena tersebut. Yang kedua,
menggunakan data tak terstruktur, yaitu data yang belum dirumuskan di dalam bentuk kode sebagai seperangkat kategori yang masih menerima peluang bagi analisis tertentu. Yang ketiga, penelitian terhadap sejumlah kasus kecil, mungkin hanya satu kasus secara detail. Yang keempat, menganalisis tindakan manusia secara eksplisit sebagai sebuah produk. Yang kelima, fokus penelitian pada interaksi sehari-hari. Langkah-langkah etnometodologi. Yang pertama, mengidentifikasi studi kasus yang diperoleh dari realitas di masyarakat. Yang kedua, mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada informan-informan yang mewakili masyarakat dalam wawancara. Yang ketiga, menganalisis data yang telah terkumpul untuk menemukan dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan spesifik yang jawabannya dicari dalam rekaman-rekaman data yang sudah ada. Adapun kelebihan dan kelemahan dari etnometodologi. Kelebihan etnometodologi yang pertama, etnometodologi dapat merekam perubahan apa yang terjadi dan tidak harus menyandarkan diri pada ingatan partisipan seperti rekaman dalam penelitian survei cross-seksional atau metode penelitian yang dilakukan pada satu titik waktu tertentu untuk mengumpulkan data dari responden atau subjek penelitian. Yang kedua, perilaku verbal dan non-verbal dipelajari dalam etnometodologi. Yang ketiga, etnometodologi memberikan satu pemahaman tentang bagaimana narasumber menyadari dan mengerti daftar-daftar dari pertanyaan yang ada dan bagaimana mereka menjawabnya. Kelemahan etnometodologi. Kelemahan yang pertama yaitu etnometodologi bukan merupakan pilihan yang baik untuk meneliti dan mempelajari produk-produk sosial secara sekaligus. Yang kedua, sikap masyarakat dalam situasi luas lebih cocok diteliti dengan menggunakan metode survei dibandingkan menggunakan dalam etnometodologi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekeliruan dalam proses penyampaian materi tadi, teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.